Zetsu. Episode ini tidak langsung memperlihatkan debut dari Final Form Zetsu, yaitu Zetsu X Dream, melainkan memfokuskan penayangannya itu ke bagian prosesnya. Barulah minggu depan nih, di episode 34, kita itu disajikan dengan full debut dan juga fight-nya dari si Zetsu X Dream. It's a good thing, biar tidak terburu-buru juga ya. Berarti fokus pembahasan kita kali ini ya satu guys ya, ke bagian cerita, dan juga proses terciptanya X Dream Rise Capsem dan juga Zetsu X Dream Driver. Nah, apakah berkesan di sini? Langsung aja kita bahas, ini dia Kamarada Zets episode ke-33. Secara jujur ya, Ana bilang intensitas kemarin dan disambungin dengan awal episode ini ya. Jadi kan kemarin itu setelah pertarungan dengan Zetsu Darkness Nightmare, jadi kayak serasa agak patah sedikit nih, karena secara vibes itu hawanya juga langsung kerasa agak beda. Karena mereka itu langsung menghadirkan konflik yang kayak bener-bener baru nih, untuk jadi cerita yang melengkapi proses terciptanya Final Form Zetsu ini. Di awal doang ya. Jadi kita itu dibuka nih dengan Nemu yang lagi asik ngebacain surat-surat dari para penggemarnya. Nah, ini di dunia mimpi atau di dunia nyata? Coba kalian lihat bentuk bulannya saat gedung agensinya atau gedung di Nemu ini berada tuh diperlihatkan ya. Jadi pas bulannya itu warna putih, tetap diperlihatkan cekung tidak wajar. Seperti kayak di awal-awal cerita Zetsu. Oh, tangkapan kita di awal, oh ini nih yang jadi penanda identitas di dunia mana kita itu diperlihatkan. Tapi kan pas Baku itu terbangun setelah prekognitif, bulan di dunia nyata yang diperlihatkan ke kita ya bulan normal pada umumnya seperti kita-kita di dunia nyata ya. Barulah di sini Sik tiba-tiba muncul di dalam mimpinya Nemu, mengubah mimpi Nemu ini dengan cara mengubah latarnya menjadi sebuah panggung. Di mana Nemu kini tengah mengadakan acara jumpa fans nih dengan Sik sebagai pembawa acaranya. Kesinambungan sama bentuk dan warna bulan tadi, secara simpel yang Anda tangkap ya, bulan putih cekung masih menandakan dunia mimpi. Tapi mimpi yang normal-normal aja, seperti Nemu yang lagi baca surat fans tadi. Sik datang untuk ngerecokin dan mengubahnya menjadi mimpi buruk. Makanya bulannya berubah jadi warna merah. Jadi begitu aja guys ya. Di bagian atap panggung lalu muncul 3 pintu hati yang ketiga pintunya itu langsung terbuka. Dibarengi dengan munculnya banyaknya Baby Nightmare yang mulai menyatu dan juga menyerang para penonton. Yang terkena serangan dari Baby Nightmare ini akan berubah menjadi Nightmare. Di sini sudah ada yang kena guys ya, yaitu salah satu siswi SMA yang berubah menjadi Dead Game Nightmare. Tentunya ini menyebabkan adanya Black Case di dunia nyata. Atau ada manifestasinya juga ke dunia nyata. Di mana di dunia nyata, siswi SMA itu tiba-tiba tanpa sebab akibat ya berubah jadi Dead Game Nightmare juga. Apakah tadi mimpi hati Nemu? Ya bisa aja guys ya. Dimana memang terciptanya Baby Nightmare sangat erat kaitannya dengan Nemu yang udah banyak disinggung sejak episode kemarin-kemarin. Ya jadi ini emang ulahnya Sik ya. Sama juga seperti kayak Minami kemarin yang jadi Cat Nightmare. Nah di sini Baby Nightmare hinggap ke orang, tiba-tiba orangnya jadi Nightmare juga ya. Jadi memang sedikit baru, cuman ini sekali lagi secara spesifik adalah kemampuannya Sik. Jadi nggak usah repot-repot Nightmare-nya itu buka semua pintu hati nih guys ya. Jadi penerapan soal Nightmare yang outbreak ke dunia nyata bisa terwujud simple karena kekuatan Sik ini. Jadi sesakti itu gitu si Sik ini ya. Ini memperlihatkan lagi soal Sik yang sebegitu OP-nya nih, sampai bisa bersenang-senang dengan cara memodifikasi mimpi buruk sesuka hati dia. Lanjut ke bagian Baku yang sepertinya menderita insomnia sepanjang malam, membuatnya itu nggak bisa tidur sampai pagi. Ini bukan Baku yang udah tahu soal Nemu yang lagi genting situasinya di dunia mimpi, terus dia itu langsung buru-buru tidur lagi padahal masih pagi guys ya. Cuman lagi mau tidur normal dari malam tapi tidak bisa. Apakah ini ada pengaruh karena Zetsu drivernya yang rusak? Nah, semuanya itu jadi serba aneh selepas pertarungan dengan Zetsu Darkness Nightmare kemarin. Dan drivernya itu rusak guys ya. Jadi, Baku itu nggak bisa tidur, akses ke Zetsu Room juga menghilang. Yang biasanya itu kan ada di dalam lemari bajunya itu guys ya. Nah, kemarin kan banyak yang berkomentar, ya udah Baku itu perbaiki drivernya aja pakai Recovery Capsem. Jadi sama kayak Nox waktu itulah bisa memulihkan Night Invoker ya. Oh, ternyata eksekusinya tidak seperti itu guys. Baku mencoba nih di sini ya, tapi setelah memakai Recovery Capsem, drivernya itu tidak berhasil diperbaiki. Plus, Recovery Capsem malah menghilang kekuatannya dan menjadi Blank Capsem, atau namanya di sini itu Void Capsem, guys. Menjelaskan lagi soal Zetsu Driver yang rusak nih ya. Anda juga udah banyak baca komentar-komentar dari kalian di video kemarin, jadi banyak yang cukup bagus dan juga masuk akal. Memang nggak dijelasin di episodenya, tapi coba kita bahas lebih lagi nih, biar makin dalam maknanya ya. Kenapa sih rusak gitu? Kalau mau secara simple, oh iya karena Baku juga udah mati-matian bertarung melawan Zetsu Darkness Nightmare nih. Sebelumnya udah adu finishing pakai Impact Banish, dan ketika
ketika menggunakan Impact over Banish, Baku itu berhasil memaksakan limit dari si Zetsu Driver sampai-sampai driver itu harus rusak ya. Di komentar banyak Anda baca dan juga pada beranggapan itu karena over Banish dari si Zetsu berhasil mengenai tepat di bagian Zetsu drivernya si Zetsu Darkness Nightmare. Jadi ketika drivernya Zetsu Darkness Nightmare itu pecah, barulah Zetsu driver dari Zetsu yang asli itu bereaksi, pecah juga. Jadi ini eksekusinya seperti kayak Black Case ya, yang terjadi di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata. Zetsu Darkness Nightmare ini kan seperti kayak refleksi nih dari Zetsu juga, menyambung sama bentuk dari Nightmare-nya Komandan Zero kan ya kenapa bentuknya ya Zetsu. Menjawab juga kenapa Baku pas gelut lawan Zetsu Ireng kemarin gak pakai kata Storm ataupun Ordem ataupun form yang kuat-kuat, tapi dia itu tetap kekeh nih dengan pakemnya yaitu si Physicam Impact ya. Nah nanti kalau misalkan seperti itu ya Zetsu Irengnya makin berevolusi, makin kuat dong, makanya diimbanginnya sama Physicam Impact aja. Ditambah Zero yang lagi disekap, kan pastinya mikirin keselamatan Baku ya. Jadi mikirin terus gitu ya, yang secara tanpa langsung itu membuat Zetsu Ireng semakin kuat. Begitu guys ya. Sik juga kan nambahin soal itu dan itu benar guys. Jadi tetap berkomentar sesuai konteks ya di setiap bahas-bahas. Itulah kenapa Anda tekankan terus di setiap pembahasan. Udah tak bilang juga dari dulu Anda tuh menghargai komen-komen kalian dengan ngebaca juga satu-satu. Banyak kan momen ya Anda itu luangkan dan selipkan beberapa menit seperti ini nih ya untuk ngebacain dan juga mewakilkan komentar-komentar kalian ya. Namanya juga bahas-bahas. Jadi nggak satu arah doang nih Anda jelasin, kalian tuh harus dengerin dan Anda bodo amat sama komentar kalian. Nggak gitu guys ya. Nah, kembali lagi ya ke recovery Capsem yang tidak bisa memperbaiki Zetsu Doraiva. Tanggapan simple Ane, ya kekuatan Zetsu dari Baku itu perlahan mulai memudar dan juga menghilang. Kan nggak cuman recovery ini aja yang gagal dan jadi void. Tapi dari Baku yang sulit tidur dan Zetsu Room yang menghilang juga itu udah menjadi bukti awal ya. Saat itulah Fujimi dan juga Nasuka naik ke kamar Baku seperti biasa ya untuk memperingatkan Baku dan juga Minami tentang kemunculan Black Case karena adanya Nightmare yang udah muncul di dunia nyata akibat ulah Sik di dunia mimpi tadi. Baku yang gak punya pilihan lain selain pergi keluar dengan driver yang rusak tersebut. Kembali di dunia mimpi, Nemu itu mencoba menghalau para baby Nightmare dan melindungi para fansnya menggunakan apa? Kain pel. Terus dia itu menggunakan kekuatan Lucid Dream-nya di sini ya untuk mengubah ponselnya menjadi Zetsu Phone agar Nemu itu bisa menghubungi Baku di dunia nyata. Nah, ini jadi bukti juga kekuatan Lucid Dream Nemu emang udah semakin berkembang. Awalnya kan dia itu ragu kan ya pas tengah-tengah cerita, tapi sekarang itu sudah semakin kelihatan nih kekuatannya ya. Sik juga kan sampai kaget gitu sama kemampuan Nemu yang ini. Wow, Lucid Dream nih. Nemu itu melaporkan situasinya dan meminta bantuan ke Baku. Tapi Sik itu kemudian merampas ponsel tersebut ya. Jadi Zetsu Phone-nya itu diambil dengan kemampuan Lucid Dream-nya juga yang tentunya ya lebih hebat. Jadi di sini yang menertawakan si Baku lah yang udah hilang kemampuannya untuk menyusup ke mimpi orang lain. Nah, Sik berarti juga udah tahu kesulitan Baku yang tadi sebelumnya udah kita bahas. Karena kan setelah pertarungan dengan Zetsu Ireng, Sik juga ngelihat sendiri Zetsu drivernya Baku itu rusak dan kayak merasa kecewa gitu. Ah, lu udah nggak bisa jadi Zetsu lagi. Dimana Anda bilang kan Sik ini kayak kecewa gitu karena kehilangan mainan dan juga hiburannya dan juga tontonannya. Pokoknya ingat guys ya, Sik itu punya ketertarikan yang besar sama Baku karena mereka ini tuh kayak setipe, sama-sama menyerap kekuatan Nightmare. Ya udah, di sini Baku itu mengumumkan misinya. Tapi karena tidak mahir berbahasa Inggris, Baku akhirnya mengumumkan operasi penyelamatan Nemu dalam bahasa Jepang. Berarti pertama kali nih ya, misinya itu diumumkan dalam bahasa Jepang setelah sebelumnya pakai bahasa Inggris mulu. Apalagi kan nggak ada kamus dekatnya si Baku ya, jadi ngomongnya terbata-bata kayak begitu. Setibanya di jalanan dan melihat Dead Game Nightmare, Baku yang nggak bisa berubah jadi Kamen Rider hanya bisa mencoba bertarung menggunakan Capsem saja. Jadi sama case-nya seperti recovery, saat Baku menggunakan Impact Capsem, terlihat kemampuan dari Capsem-nya itu mulai memudar. Bahkan berubah lagi jadi Void Capsem. Dimana ini tuh jadi tidak memberi Baku kekuatan yang cukup nih untuk mengimbangi lawannya. Sehingga Baku yang kayak cuman manusia biasa ini dengan cepat ya kewalahan oleh si Nightmare ya. Kalau kalian lihat ini bukan berarti benar-benar tidak berfungsi ya Capsem-nya ya. Tapi mulai pudar kekuatannya. Yang Anda tekankan kan dari tadi di situ guys ya. Emang ada efeknya, tapi lemes.
Karena lemes, durasinya juga jadi sangat sebentar efeknya. Hitungan detik doang guys ya. Syukur ada momen yang pas tuh ya, dimana si Death Gun Nightmare mau nyerang warga sipil pakai durinya. Baku itu ngelindungin warga-warga ini pakai transform Capsem, dimana jalanannya dia itu ubah jadi pertahanan. Baku yang kewalahan bantu dilindungi oleh Fujimi. Ini Anda nggak tahu ya, jadi makin epic atau malah jadi lucu nih bagian ini ya. Yang berarti ini pertama kali ya, baik bagi Fujimi maupun Shinasuka ngelihat Nightmare yang muncul di dunia nyata. Dimana di sini Fujimi itu menggunakan kemampuan bantingannya untuk membuat si Death Gun Nightmare ini tuh kebanting. Terus itu efek bantingannya udah kayak finishing Zero One aja ya, tepatnya finishing Arc One guys. Jadi salah satu karya yang ditulis Yuya juga ya, jadi udah ciri khas banget ya. Ujung-ujungnya Fujimi kena lempar juga di sini, udah banting keren-keren sebelumnya. Minami di sini ngeluarin kemampuan agentnya bisa dibilang ya, di mana dia itu nggak ngambil pistolnya Shinasuka, terus nembak Nightmare-nya, tapi ya kagak ngefek. Nightmare-nya mau nyerang ketiga orang ini, tapi berhasil dilindungi sama Baku dengan kemampuan barrier Capsem. Barriernya kecil banget gitu ya. Nah, kenapa ya ini ya? Koreografi Kamen Rider ya, di Kamen Rider nih ya, kalau manusia biasa yang nggak punya kekuatan apa-apa atau kondisi dia itu nggak bisa berubah jadi Kamen Rider nih ya, ngelawan monster selalu gerakannya itu meluk-meluk pinggang. Dari dulu guys, selalu begitu ya. Buat keamanan kostum apa gimana gitu ya. Jadi nggak sering gitu kan gerakan nonjok lah atau nendang lah ya. Pasti meluk, pasti nyeruduk terus meluk. Ya udah, terus punggungnya itu disikat aja sama si monsternya ya. Di dunia mimpi, Zeke dan Nemu itu masih berdebat ya. Ya gitulah, Nemu itu punya keyakinan Baku itu bakalan ngelindungin orang-orang ya. Zeke yang dari kemarin seperti udah menguak nih ya banyak fakta soal Nemu, ngerasa jenuh lah ngedengar soal ini ya. Nah, Nemu itu katanya cuma sok-sokan ngedukung mimpi orang, tapi jauh di dalam alam bawah sadarnya, Nemu itu pengen semua orang menderita dan jadinya bergantung sama Nemu. Memang cukup sulit ya ngedenger dan juga nerima soal ini. Apalagi Nemu kan karakter yang dia perlihatkan ke kita selalu tampak selalu polos dan juga cheerful ya. Tapi kata-kata Zeke juga sebenarnya nggak asbun banget guys ya. Memang ada buktinya lewat kemunculan Baby Nightmare. Makanya pas The Lady di episode kemarin sudah berusaha nih ya sebegitu keras meyakinkan Nemu kalau itu bukan salah dia, Nemu kan tetap nggak terima. Enggak, ini gara-gara dosa-dosa gua. The Lady tahu nih, anaknya ini tuh lagi bermimpi buruk ya, lagi struggle banget. Dimana tubuhnya yang tertidur di dunia nyata terlihat sangat gelisah. Nah, harusnya tahu juga ini The Lady ya. Ini tuh gara-gara ulahnya Zeke. Si Zeke ini mainin anak gua lagi. Dimana ini tuh memunculkan reaksi juga di Taman Bunga The Lady, yaitu Baby Nightmare yang semakin berkembang biak dan juga ketawa ketiwi yang juga jadi penggambaran kalau Zeke itu emang lagi mempermainkan Nemu di sisi lain. Karena sudah genting, The Lady mengambil tindakan cukup berbahaya di sini, yaitu menyusup ke mimpinya Nemu. Ya untuk nyelamatin Nemu dong ya. Ingat kan yang kemarin Anda bahas soal Nemu yang lari terus nggak dikejar sama The Lady. Dimana The Lady itu bilang dia sudah lupa caranya tertidur. Dimana si jendela kaca di kediaman The Lady itu jadi pembatas nih antara kediaman The Lady yang pendekatannya itu lebih ada di dunia nyata dengan taman bunganya yang keberadaannya itu ada di dunia mimpi. Di sini The Lady mengenakan Lady Gauntletnya. Jadi ini gauntlet yang sama ya seperti yang dia pakai di akhir prekognitifnya si Baku. Dan juga dia berusaha memecahkan kaca ini nih ya. Nah, Nox itu tahu ini tuh berbahaya, makanya dia itu coba menghentikan si The Lady. Tapi The Lady tetap kekeh nih sama aksinya ini ya. Anda juga yakin The Lady pasti udah tahu sama konsekuensinya atas perbuatannya ini. Berarti ini case-nya The Lady akhirnya memasuki lagi dunia mimpi setelah 20 tahun. Terakhir mungkin ya pas dia itu masih jadi kode number 2 ya. Di aksinya ini kita itu diperlihatkan dengan The Lady yang sepertinya memang sudah berpindah ke dunia mimpi. Dan bertemu dengan salah satu Gore Nightmare. Nightmare tingkat atas nih. Dan Anda udah bahas siapa aja mereka beserta dengan voice aktornya siapa aja di pembahasan First Look Final Form Nox kemarin ya. Jadi terang-terangan The Lady itu di sini bilang, pinjamkan kekuatanmu. Sepertinya The Lady di sini berkomunikasi dengan Phantom Gore Nightmare. Memang wujudnya itu belum diliatin. Di sini cuman suara aja atau cuman kayak asap lalu lalang ya. Dan di sini suaranya itu disuarakan oleh Saori Hayami. Suaranya Shinobu Kocho dikain ya banget lah pokoknya di sini ya. Sama ngisi suara Mama Yor juga di Spy Family ya, sama Yumeko juga di Kakegurui banyak ya. Waktu itu Ana udah bahas ya. Jadi disimak baik-baik conversation di bagian ini. Di mana The Lady bilang, "Nemu itu mimpi buruk yang kamu wujudkan kan?" Nah, yang berarti Nemu adalah ciptaan Nightmare wanita ini sendiri. Alias kalau benar, ya ciptaan dari Phantom Gore Nightmare.
Jadi kekuatannya itu berupa Capsem baru ya di sini ya yang dipinjam sama The Lady bernama Phantom Capsem. Jadi bentuknya itu sama seperti Capsem-Capsemnya Nox. Kalau deskripsi ofisial dari Capsem ini begini guys ya. Capsem yang mengandung kekuatan ilusi yang memungkinkannya menciptakan penampakan atau halusinasi yang begitu nyata hingga tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Diciptakan oleh Phantom Gore Nightmare menggunakan kekuatannya, lalu diberikan kepada The Lady yang menggunakannya melalui Lady Gauntlet. Nah, makanya terlihat kan setelah berusaha memecahkan kaca jendela tadi, The Lady langsung diperlihatkan tertidur di kediamannya. Udah langsung ngegoler aja depan jendela ya. Makanya yang kemarin ngejar Nemu itu bukan cuma soal lu keluar dan ngejar gitu ya pakai kaki guys ya, tapi harus tidur. Si kaca jendela juga berasa jadi proyeksi nih ya. Kalau lu mau lihat yang ada di dunia mimpi keadaannya itu gimana. Tapi ya cuma sebatas taman bunga itu aja guys ya. Nah soal konsekuensinya kayaknya seperti ini guys ya. Ini tuh lebih ke konsekuensi karena meminjam kekuatan dari Nightmare ini. Kembali ke percakapan tadi. Si Nightmare-nya setelah itu kan bilang, kalau begitu hiduplah dalam alam mimpi. Nah ini tuh kayak jadi syarat gitu ya kalau The Lady akan hidup dalam keadaan setengah bermimpi. Jadi simpelnya ini tuh kayak menjalin kontrak dengan monster dan juga ada konsekuensinya. Jadi kalau misalkan di serial lain apa? Misalkan ya memperpendek umur lah atau gimana ya. Nah kalau bahasa lebaynya ya di cerita Zetsu itu ya menjual hati pada Nightmare. Seperti yang sering Nox itu bilang ya. Aksi berikutnya dari The Lady, ya dia itu pakai Capsem ini ke Lady Gauntletnya ya. Nah untuk menjerat para baby Nightmare yang berkeliaran di taman bunganya. Kayaknya emang taman bunga ini tuh juga bersinggungan sangat erat dengan alam bawah sadarnya Nemu. Segampang kalau Baku itu alam bawah sadarnya ya Zetsu Room, Nemu itu ya taman bunga ini. Ya begitu guys ya. Makanya baby Nightmare yang tercipta itu kan rata-rata dari sini, bukan dari tempat lain. Bisa disambungin juga sama obrolan Sik yang selalu menyinggung. Padahal di alam bawah sadar lu, nah, dapat nggak guys kalian poinnya? Jadi kira-kira begitu ya. Ibunya lagi berusaha nyelamatin anaknya di alam bawah sadarnya. Nemu itu masih berjibaku nih sama kepala-kepala baby Nightmare yang terbang di mimpinya ya. Sampai terciptalah satu Nightmare baru lagi, yaitu Mold Nightmare. Tentu ini menyebabkan lagi Nightmare itu muncul di dunia nyata ya. Outbreak lagi bisa dibilang. Total udah ada 2 Nightmare nih sekarang yang muncul. Lawan Dead Game Nightmare aja udah kewalahan si Baku, sekarang muncul 2 ya. Zetsu Driver yang rusak tetap dipakai paksa nih ya sama Baku dan juga tetap dipaksakan sama Baku untuk berubah menjadi Kamen Rider. Dimana Baku memakai Plasma Capsem untuk memaksakannya itu berubah menjadi Zetsu Inazuma Plasma. Suaranya jadi mendep berat gitu ya Zetsu Drivernya ya. Plasma. Kalau sampai Bandai ngeluarin Zetsu Driver versi rusak terus bisa ngebaca banyak Capsem tapi suaranya jadi pada mendep kayak gini sih ya keterlaluan banget. Di dunia mimpi dan juga di antara surat-surat fans yang dibaca sama Nemu di awal episode ya, ternyata ada surat dari MC kita yaitu Baku Yorozu. Jadi surat itu berisi janji Baku nih kepada Nemu ya dengan misinya yang masih berjalan sampai saat ini yaitu Find Nemu. Tetapi kemudian kata-kata di surat itu mulai memudar. Nah, kenapa? Karena yang nulis suratnya sendiri ini, yaitu Baku, mulai tumbang. Karena tertusuk duri dari si Dead Game Nightmare yang membuat kesadarannya juga semakin menghilang. Diperlihatkan juga dari kekuatan barrier Capsem yang dipakai untuk melindungi Minami, Fujimi, dan juga Nasuka memudar. Makanya jadi Capsem tuh nggak cuma soal, oh ya satu-satu kemampuannya, tapi ada core-nya. Yaitu dari Baku sendiri yang merupakan Zetsu. Nah, apakah di sini Baku mati? Yes, kemungkinan besar. Sik aja dengan mudah menyimpulkan kok kalau Baku ya udah gugur dalam pertempuran ini katanya. Udah mati ya? Nah, sambil cengar-cengir kan. Nemu itu nangis histeris yang mengakibatkan para baby Nightmare di alam bawah sadarnya itu ya terlepas dari kekangan si The Lady sebelumnya, lalu memunculkan wujud humanoid untuk menyerang si The Lady. Jadi ini case-nya itu mirip seperti di pertarungan Zetsu melawan Zetsu Darkness Nightmare di episode sebelumnya ya. Nemu kan keteriak ya pas si Baku itu lagi gelut. Yamete! Nah, terus bunga yang ada di taman bunga itu kan langsung kayak layu gitu ya. Berarti tingkat stres Nemu itu mempengaruhi alam bawah sadarnya juga. Syukur Nox itu datang tepat waktu ya untuk melindungi The Lady, tapi ya berkomentar di sini. Wah, udah nggak bisa dihentiin lagi sih ini. Ya ini sih menurut Ana agak lebay ya buat nambah-nambahin ketegangan ya, apalagi kan Bakunya lagi mati. Terlihat kan Nox di taman bunga ini juga outfitnya udah berbeda. Ya karena keberadaan taman bunga ini nih yang udah Ana jelasin sebelumnya. Di dunia nyata, Minami juga kayak wah hancur banget ya secara emosional sambil meneriakkan nama kakaknya ini. Nah, disinilah kita akan bahas sedalam mungkin guys ya. Karena bagian ini sampai akhir episode menjadi bagian yang sangat
sangat penting, yaitu bagaimana proses terciptanya item Final Form dari Zetsu ini. Ana udah bahas semua proses Final Form tercipta itu dari serial-serial yang ditulis sama Yuya ya. Dari Zero to yang sepusing itu, Gits juga ya, dan sekarang giliran Zetsu. Makanya Ana udah effort banget nih guys di sini ya. Coba kalian dengerin secara seksama di bagian ini, baru berkomentar. Dan mungkin yang udah buru-buru ngecap, loh kok gini proses terciptanya, nggak berkesan, ini nggak bermakna, atau sampai bilang, ya suka-suka Yuya lagi. ini, lu simak ya. Bukan bermaksud ngebela, but you just don't get it. Kalau udah nyimeng juga Ana juga dari awal udah ngomong belak-belakan nih di sini guys ya. Jadi kita bahas semua bagian sedetail mungkin. Jadi setelah Baku mati ya dalam tanda kutip, dia itu mengalami dulu yang namanya itu panoramic life review atau life review experience. Jadi fenomena melihat kembali rangkaian atau ingatan atau perjalanan hidup dalam sekejap saat menghadapi situasi kritis atau di ambang kematian. Rangkaian ingatannya itu kan diperlihatkan ke kita sama scene-scene yang udah ada sepanjang cerita Zetsu itu berjalan ya. Dari dia berubah di episode pertama lah, terus momen-momen lainnya sama Zero, sama Nemo, Nasuka, Fujimi dan lain-lain ya. Ini emang udah umum lah di dunia psikologi dan juga sains. Jadi bukan tiba-tiba ada ya. Nah untuk lebihnya ya silahkan kalian googling aja sendiri guys ya. Panoramic life review atau life review experience. Yang Ana tangkap kedua, Baku entah bagaimana mendapati dirinya berada di limbo dalam wujud Zetsurum. Terserah lu mau nyebutnya gimana, limbo lah, borderland lah. Jadi secara inti ini adalah alam hidup di antara mati. Makanya Baku bertanya, pertanyaan klasik kalau orang-orang itu udah mati. Apakah aku sudah mati? Kalau wujudnya Zetsurum, biasanya kan kita dikasih lihat limbo atau borderlandnya itu blank space gitu doang guys ya. Putih sekelilingnya, terus penuh cahaya ya. Di sini aja udah dijawab sama Baku. Bahkan Ana itu udah sering singgung. Baku itu bilang, ini adalah alam bawah sadarku. Semuanya dimulai dari sini. Ini adalah ruang mimpi yang kubuat. Penjelasan soal Zetsurum yang ada di alam bawah sadar Baku bahkan sudah ada dari episode pertama. Nah, kita dijelasin lagi di sini guys ya. Dan bahkan dikasih kilas balik lagi saat Baku itu memasuki Zetsurum pertama kali di episode pertama. Jadi yang kedua ini jelas guys ya, limbo tapi dalam wujud Zetsurum. Di sini diperlihatkan ya, satu lagi Zetsu Driver yang sudah hancur dan Baku itu kan ngelihat ya. Yes, ada kemungkinan ini tuh milik si Zetsu Ireng yang kena tendang over Banisha Baku di episode kemarin. Dimana harusnya Baku juga menyadari drivernya rusak ya karena aksinya dia juga. Ini nyambung sama yang Ana jelasin lagi tadi di tengah-tengah ya, sekalian mewakilkan komentar-komentar kalian di video kemarin. Soal Zetsu Drivernya itu rusak kenapa. Nah, itu yang ketiga. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Ini Ana pelan-pelan banget nih loh ya bahasnya ya. Terlihat dari pandangan matanya, Baku itu menyadari kalau misinya ini tuh belum berakhir. Makanya ada tekad kuat nih dari Baku untuk memperbaiki Zetsu Driver sendiri demi mendapatkan kesempatan lain untuk menyelesaikan misinya. Jadi beda gitu sama orang mati yang kebanyakan mungkin berpikir, ini ternyata waktunya ya. Nah di sini pertama-tama Baku itu membongkar Zetsu Driver yang rusak menggunakan mesin Gerindra. Di saat ini bayangan Fujimi itu muncul dan kayak mencela Baku lah untuk menyerah gitu. Emang gak spesifik ngomong, udahlah nyerah aja. Tapi kan dari kata-katanya ya sangat bermaksud kesana gitu. Lu ngapain sih sekarang? Nah, ini kan setnya itu bukan dunia nyata ya. Jadi, yang muncul ini tuh bukan Fujimi beneran dan hadir di sini guys ya. Dan bukan Baku juga yang masuk ke mimpi Fujimi ya. Tapi bayangannya saja. Ya udah, Baku itu kayak mengabaikan lah dan melanjutkan proyeknya memperbaiki DX-nya ini. Lalu aksinya Baku berikutnya adalah ngegacha Capsem dari Capsem Dropper, tapi hasilnya nihil, nggak keluar apa-apa. Lagi-lagi muncul bayangan karakter lain, yaitu Nasuka kali ini ya, yang ngedorong Baku untuk menyerah. Udah semuanya percuma katanya. Sekali lagi masih diabaikan sama Baku dan dia tetap fokus untuk terus bekerja memperbaiki Zetsu Drivernya. Nah ini waktu berlalu ya. Dan untuk kedua kalinya Baku mencoba lagi ngegacha Capsem lagi nih di Capsem Dropper. Dan hasilnya masih sama seperti percobaan pertama. Tidak keluar apa-apa. Kenapa nggak keluar? Coba Ana bahas juga yang ini secara tangkepan Ana ya. Di titik ini, Baku kan secara teknis ya udah mati nih ya, atau berada di ambang kematian di dunia nyata. Bener kan ya? Karena Zetsurum di limbo ini adalah cerminan dari kondisi mentalnya, kegagalan Capsem Dropper yang mencerminkan tekanan mentalnya Baku. Kan Ana udah pernah jelasin gimana caranya si Baku itu menghasilkan Capsem. Kan ini juga bukan case pertama kali. Pernah juga kan Baku itu mau ngegacha Capsem tapi ya nggak keluar hasilnya.
Karena mentalnya dia, yang ada di dalam dia, kondisi dia saat itu ya bagaimana. Padahal juga bukti lainnya diperlihatkan ke kita di sini. Selain Capsem Dropper itu gagal mengeluarkan Capsem, yaitu lewat bayangan Fujimi dan juga Nasuka nih, yang menyuruhnya itu untuk menyerah. Jadi tiba-tiba muncul nih bayangan orang terdekat Baku, terus tiba-tiba nyuruh nyerah gitu kan ya. Nah, bayangan berikutnya yang muncul adalah bayangan Minami ya, yang justru di sini dia itu meneteskan air mata. Dan yang Ana tangkap di sini karena dua hal. Pertama, karena nyawa Baku yang sudah menghilang, dan kedua, melihat kegigihan dan juga kemauan Baku yang luar biasa. Terlepas dari kenyataan kalau Baku sebenarnya sudah mati pada saat itu. Jadi waktu itu berlalu lagi ya di limbo Zetsurum ini, Baku itu masih dengan giat memperbaiki DX-nya satu ini, dan ada tanda-tanda udah kayak mau berhasil nih. Masih ada aja errornya ya. Jadi ngegacha lagi di Capsem Dropper juga ya masih aja gitu gagal dan gak keluar apa-apa. Terlihat waktu berlalu udah begitu lama, Baku udah mulai compang-camping dan cuman makan makanan kaleng juga ya untuk terus bertahan hidup. Dan muncul juga lagi tuh bayangan karakter-karakter sebelumnya, yaitu Minami, Fujimi, dan juga Nasuka, tapi tanpa dialog. Tapi seperti kayak terus memperhatikan Baku gitu dan ngelihat Baku itu dengan penuh harapan. Sampai pada akhirnya Baku itu berhasil mengeluarkan satu buah Capsem baru dari Capsem Dropper, yaitu Impact Capsem. Jadi pertanda baik dong ini ya. Dia itu lanjutin terus ngegacanya sampai total. Kalian tahu Baku itu menghasilkan berapa banyak Capsem di sini? 653 Capsem. Jadi silahkan cek di officialnya Kamen Rider di situ ya. Dikasih tahu kok total Capsemnya berapa di production notes-nya gitu guys ya. Jadi sembari masih memperbaiki Zetsu Driver, Capsem-Capsem yang Baku dapat ini dia itu ya kayak di limit break lah. Jadi Capsem-Capsem yang duplikat sama dia itu digabungkan biar power levelnya itu nambah. Waktu itu udah pernah Ana jelasin ya, jadi sistem Capsem dobelan yang bisa digabungkan ini mirip sama sistematis game gacha kalau kalian itu ya dapat karakter yang sama di suatu banner ya. Nah, kenapa tiba-tiba Capsemnya itu muncul? Ana kasih analogi aja ini ya. Ini kayak mencoba menyalakan mesin motor yang udah berkarat di tengah badai atau banjir lah. Jadi kan nggak bisa gitu ya, sekali starter langsung nyala ya. Jadi butuh waktu, butuh bongkar pasang, dan ribuan kali percobaan sampai akhirnya yaitu keluar satu Capsem pertama, atau di sini secara analogi ya motornya akhirnya nyala ya. Bertahun-tahun berlalu di mana waktu itu terasa sangat lama sekali di sini. Baku masih memperbaiki drivernya yang rusak, diperlihatkan rambutnya juga udah gondrong gak beraturan dan udah tumbuh brewok sama kumis juga ya. Dan masih belum bener juga itu ya DX-nya atau beltnya ya. Nah, kali ini bayangan Nox nih yang muncul dan bertanya, mau sampai kapan lu berusaha? Disusul dengan bayangan Nemu juga yang menyuruh Baku untuk menyerah. Udahlah, ada juga kok mimpi yang gak bisa diwujudin. Jadi masih dengan nada-nada pesimis seperti kayak Fujimi maupun Nasuka sebelumnya. Tapi sekali lagi, Baku menolak untuk menyerah. Dan bilang terus-menerus kata-kata yang sama. Aku belum menyerah. Aku belum menyerah. Ini udah kayak mantranya dia nih ya. Zetsurumnya juga udah cakadut banget tempatnya ya. Karena kerja Baku dalam 20 tahun di limbo ini. Sampai akhirnya muncul bayangan bapaknya sendiri ya, yaitu Zero. Jadi nggak ada narasi dan juga ajakan untuk menyuruh Baku menyerah seperti karakter sebelumnya. Tapi kehadiran Zero dalam tanda kutip di sini sudah sangat cukup untuk membuat si Baku itu terdiam dan juga teralihkan sedikit. Dan kayak bermonolog nih tentang pelajaran yang dia itu pelajari dari Zero. Apa itu? Siapapun bisa mewujudkan mimpi mereka selama mereka itu percaya dan tidak pernah berhenti mengejar tujuan itu. Dan akhirnya 20 tahun berlalu kan ya. Soalnya di situ diperlihatkan udah tahun 2045. Ya harusnya sih 19 tahun ya, tapi kita genapin aja 20 tahun. Dan Indonesia udah nggak ada tuh kayaknya ya 2045 ya. Baku itu makin tampak compang-camping ya karena usia dan juga kotor lusuh juga ya karena kerja keras terus. Akhirnya menyelesaikan driver dan juga Capsem baru. Yes, akhirnya selesai juga. Bukan memperbaiki drivernya aja, tapi mengubahnya menjadi Henshin Belt baru, yaitu Zetsu Extreme Driver dan juga dengan Capsem barunya bernama Extreme Rise Capsem. Base-nya berarti ini yang masih dari Zetsu Driver yang dikembangkan. Soalnya kan dari rusak, diperbaiki, bahkan dikembangkan lagi sama Baku jadi driver baru. Jadi benar-benar nggak dari nol banget ya, tapi masih ada dari si Zetsu Driver-nya yang rusak itu. Sebagian besar bayangan yang udah muncul tadi, kecuali Zero di sini ya, semuanya menatap Baku dengan rasa bangga. Ini kapan kejadian di dunia nyata ya? Jadi belt dan Capsem baru Baku ini adalah maksud dari mimpi yang akhirnya terwujud dan menjadi kenyataan. Menyampaikan pesan juga kepada kita nih, para penonton. Jangan menyerah untuk menggapai mimpimu hingga menjadi kenyataan.
Sama seperti Baku yang tidak menyerah nih, walau bertahun-tahun berlalu. Jadi effortnya ini sangat-sangat luar biasa. Lu bilang biasa aja, gue mah udah mau nangis Pak, asli. Maknanya dapet loh. Pas beltnya selesai, terus orang-orang tuh kayak bangga ngeliatin si Baku. Aduh, itu udah mau mewek sebenarnya guys ya. Oke, sekarang coba kita bahas lagi secara lebih lagi nih ya. Kok bisa tiba-tiba 20 tahun? Kalau udah pada nonton nih, serial Netflix, Alice in Borderland, ada teori kan ya, berapa detik di dunia nyata sama dengan berapa lama di dunia mimpi. Kalau nggak salah 1 detik dunia nyata, 1 tahun di limbo ya. Nah, kalau kita kesinambungkan di situasi Zetsu ini, 20 detik nih dunia nyata saat Baku itu terkapar, sama dengan 20 tahun di limbo Zetsu Room. Plus, ini kan dunia mimpi atau limbo. Mau Baku bikin beltnya dan baru beres setelah 1000 tahun juga sebenarnya ya bisa aja. Pasti pernah kan orang-orang itu kayak mengalami mimpi tapi terasa sangat lama sekali itu waktu. Ada fenomena kayak gitu guys ya. Gak cuma di Alice in Borderland tapi di Inception juga ada. Semakin dalam seseorang itu masuk ke dalam lapisan mimpi, semakin cepat fungsi otak bekerja sehingga persepsi waktu itu terasa jauh lebih lama dibandingkan dengan dunia nyata. Kalau Anda bahas Inception, di tengah-tengah Anda bahas Zetsu, kan sering ya. Anda itu selalu tekankan ke bagian lapisan mimpinya itu. Jadi ada mimpi tingkat 1, tingkat 2, sampai ke limbo. Jadi 10 jam itu bisa jadi 1 minggu, 6 bulan, 10 tahun, sampai ke limbo. Tuh, limbo juga ada di Inception. Dan di situ juga jelas tertulis, kalau di limbo itu bisa mencapai puluhan tahun atau selamanya. Baku 20 tahun bikin belt, ya wajar aja. Karena memang ada seperti ini guys ya. Berarti apakah melenceng? Enggak. Ini kan dunia mimpi atau limbo. Borderland atau limbo Zetsu Room ini jadi metafora survival lah. Apakah Baku itu cukup kuat untuk kembali ke kehidupan? Di sini kan jiwa itu tidak langsung pergi biasanya di sini ya, tapi melewati fase transisi. Nah, di sini nih. Nah, buktinya sudah diperlihatkan dari tekad kuat dia yang seniat itu memperbaiki Zetsu Driver. Kan tadi Anda udah bahas, biasanya orang kayak, oh ini udah waktunya ya gua ya. Tapi kan Baku itu dengan tekadnya kuat, oh dia itu mau memperbaiki drivernya untuk melawan balik. Apa tuh tiba-tiba Baku jadi pinter kayak Sento, secara mendadak kayak dapat kecerdasan super? Nah, di sini coba Anda jelaskan lagi ya. Sebenarnya ya, daripada mendadak pintar, situasi Baku ini tuh lebih ke mastery sama pencerahan. Baku itu menghabiskan 20 tahun di dalam limbo Zetsu Room. Itu bukan waktu yang sebentar. Bukan sehari, bukan seminggu, dan bukan cuma setahun. 20 tahun, hey! Baku nggak mendadak tahu cara memperbaikinya karena keajaiban dan juga plot armor di sini ya. Tapi karena dia itu melakukan trial and error. Coba salah, coba salah, coba salah ribuan kali atau mungkin jutaan kali selama periode 20 tahun itu. Anak aja awal nge-YouTube kalian lihat sendiri tuh kan ya, yang review belt Kabuto kayak apa. Ngomong masih bisik-bisik, mau ngelucu kagak lucu, pakai sound juga yang copyright karena nggak tahu. Sampai akhirnya ya bisa gitu jadi sampai kayak sekarang. Walau di fase sekarang juga yang masih terus belajar dan juga berkembang ya. Nah, ini adalah bentuk keahlian yang ditempa oleh waktu. Si simple itu Pak ya, bukan tiba-tiba apa kayak Sento. Nggak kayak begitu Pak. Nih, Anda jelasin ya. Jadi ini didorong sama kegigihan dia juga yang luar biasa. Ingat pesan dari Zero. Siapapun bisa mewujudkan mimpi selama mereka percaya. Daripada cuma membalas dengan balasan namanya juga mimpi, semua itu bisa terjadi. Nah, di sini coba Anda jabarkan lagi alasan-alasan yang lebih logisnya. Anda sih harus salut ya sama Yuya buat prosesnya kali ini ya. Menurut Anda dia itu masih memikirkan landasan konsepnya soal mimpi dan juga alam bawah sadar. Eksekusinya juga brilian ya, walau mungkin sedikit membuat kontroversi di sini ya. Tapi kalau kita telaah dengan lebih detail, seperti yang Anda lakukan ya di bahas-bahas ini, membuat kita pastinya ya jadi lebih mikir gitu. Daripada cuma sekedar nonton doang. Kalau dipikir-pikir, wah cukup mind-blowing juga ini. Jujur, kalau Anda sih ya sampai mau mewek Pak ya. Sedalam itu. Oke, kita itu bahas bagian akhirnya guys ya. Kembali ke dunia nyata, Dead Game Nightmare dan juga Mold Nightmare hendak menghabisi Minami, Fujimi, dan juga Nasuka. Lanjut kita itu diperlihatkan dengan scene detak jantung seseorang yang kembali berdegup. Tiba-tiba Nightmare ini langsung letoy guys ya dan kembali ke wujud manusianya. Sampai tiba-tiba seperti ada beberapa bola cahaya dan ketika Minami, Fujimi, dan juga Nasuka membalikan badan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jadi Baku itu diperlihatkan tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga sudah berubah ke wujud final formnya, yaitu Kamen Rider Zetsu X Dream.
BGM-nya epic banget ini ya, pasti X Dream muncul. Jadi BGM Good Morning tapi kayak di aransemen lagi untuk bagian awalnya. Ya, dan full debutnya baru di episode minggu depan guys ya. Episode kali ini sekali lagi cuman fokus di proses dan juga kemunculannya aja di akhir episode. Belum debut ya. Debut sekaligus fight sekali lagi di episode minggu depan, episode 34. Jadi udah gak sabar pengen lihat Zeke yang cengengesan mulu jadi samsak pastinya ya. Gak cuman debut tapi nanti bakalan lebih fokus lagi nih juga ya ke karakter Zeke yang akan menjadi lawan awal dari si Zetsu Extreme ini. Udah ana infoin juga bakalan ada insert song baru ya buat Zetsu Extreme ini, yaitu Kickstart yang bakalan dibawain sama Back On. Lagunya udah bisa kalian dengerin dari sekarang ya. Mari kita tunggu penayangan episode selanjutnya. Jadi sama seperti episode ini, Ana juga bakalan banting tulang abis-abisan bahas effort mungkin semua teori-teori yang ada buat episode 34. Dan untuk sekarang mari kita fokus diskusi di bagian proses terciptanya si Zetsu Extreme Driver dan juga Extreme Rise Capsem tadi. Kalau kalian punya makna-makna lebih lagi nih dari pemikiran sendiri, ya bolehlah ditumpahkan semua di kolom komentar. Anda pasti baca, tidak akan diabaikan guys ya. Dan tolong komentar sesuai konteks. Tolong ya. Terima kasih guys.